Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bung Cahyo bersama Upicture dalam bedah pasar, mengupas tuntas, belanja cerdas. Nah, kali ini dari beberapa tayangan yang lalu kita sudah mulai mengupas tentang bumbu-bumbu dan barang-barang ada di pasar. Kali ini kita sampai seperti request Anda. Kita akan mengupas beberapa rempah-rempah Indonesia yang konon pada zaman penjajahan Belanda dan negara lain, inilah rempah-rempah yang diperebutkan dan dibawa ke luar negeri. Bahkan sampai sekarang ternyata rempah-rempah ini masih banyak yang diekspor dari Indonesia ke mancanegara. Untuk itu sudah pada tahu ya bahwa Indonesia adalah hasil buminya melimpah, buminya gemah ripah lojinawi, semua ada. Dari beberapa ini hanya sebagian kecil dari rempah-rempah khas Indonesia yang tidak banyak didapatkan di negara lain. Kenapa negara semua luar melirik Indonesia? Karena Indonesia semua ada. Nah, untuk itu yuk kita bahas rempah-rempah yang ada di pasar. Di dalam meja kita kupas satu-satu agar Anda tahu apa jenisnya dan manfaatnya. Nah, untuk itu ikutin terus Bung Cahyo bersama Upicture. Jangan lupa subscribe dulu ya, subscribe dulu. Kita mulai pertama dengan yang mirip-mirip. Nah, ini mirip-mirip ya, mirip-mirip. Nah, kita perlihatkan dulu nih yang mirip-mirip. Nah, ini mirip-mirip. Nah, ini semua mirip ya. Nah, apa yang akan kita kupas kali ini? Pertama, yang mudah saja ada di depan mata saya. Nah, ada di depan mata saya. Nah, yang hitam bulat kecil-kecil ini Anda biasanya dapatkan tidak hanya seperti ini, tapi untuk para industri kuliner yang benar-benar idealis, mereka akan memanfaatkan ini dengan cara mengurusnya. Nah, ini yang disebut lada hitam. Anda suka di rumah membeli yang sudah jadi dengan cara digerus-gerus pakai botol untuk menambahkan sensasi di makanan Anda. Inilah lada hitam. Nah, lada hitam ini banyak dipakai di industri kuliner, baik industri kuliner khas daerah maupun industri kuliner yang berbahan baku seafood. Kenapa? Karena banyak makanan dengan sensasi enak jika ditambahkan dengan lada hitam ini. Kupas lagi yang namanya, ya ntar dulu ya, namanya kita tunda dulu biar Anda lihat. Ini curahnya lebih halus nih, curahnya lebih halus banget. Nah, aromanya tidak setajam lada hitam, tapi ini cukup keras dan warnanya sedikit kuning, dan ini benar-benar kering cerah ya. Ini namanya ketumbar. Nah, ketumbar di dalam industri kuliner selalu juga dipakai oleh ibu rumah tangga maupun catering, karena ini sebenarnya fungsinya lebih ke sensasi aroma, tidak menimbulkan rasa tapi lebih ke aroma makanan itu sendiri. Nah, Anda yang tidak tahu ketumbar, Anda wajib ikutin terus kami ya di Upicture, karena selain tumbar ini ada belasan lagi produk khas rempah Indonesia yang akan dikupas terus bersama Bung Cahyo dan Upicture. Nah, ini ada yang mirip banget, rasanya mendekati banget, tapi warnanya beda. Jadi ini disebut umum lada, tapi bagi pecinta kuliner dan para pedagang di pasar maupun konsumennya, dia menyebutkan lada putih. Nah, kenapa disebut lada putih? Karena lada ini ada yang hitam dan ada yang putih. Nah, tapi saya minum dulu biar nanti, ini masih banyak lagi nih para pemirsa, masih banyak lagi yang harus kami jelaskan satu-satu. Nih, ada berapa banyak lagi? Saya jelaskan satu-satu. Aus biar nanti lancar ngomongnya, lancar ngedapraknya. Kita minum dulu bersama tumbler print out. Nah, Anda bisa dapatkan ini nanti ya, kunjungi nomor teleponnya ini.
Nah, ini sudah. Agar tidak terlalu lama, kita akan coba bahas cabai. Loh, tadi cabai udah dibahas kemarin. Kita coba bahas lagi cabai. Anda, saya yakin mayoritas belum tahu yang namanya cabai Jawa ini. Bagaimana bentuknya? Ini. Nah, ya. Loh, cabai Jawa tidak seperti cabai-cabai pada umumnya. Kenapa disebut dari Jawa atau cabai Jawa? Mungkin ya, mungkin asalnya dari Jawa. Sejauh ini saya, Bung Cahyo, hanya mengetahui cabai ini banyak dipakai untuk industri jamu gendong. Cabai atau cabai Jawa ini banyak dipakai di industri jamu, tetapi juga sering dipakai untuk industri kuliner sebagai bahan baku pedasnya masakan daging rendang. Tadi saya sudah jelaskan beberapa produk. Saya ada produk yang unik, warnanya hitam, kulitnya keras, tapi banyak dicari. Nah, Anda tahu disebutnya kluwak atau kluwek. Nah, teman-teman pemirsa yang di Jawa Timur, masakan ini atau bumbu ini adalah sangat familiar dipakai untuk masakan khas rawon. Kluwak ini adalah sejenis buah yang awalnya ini keras, seperti tidak ubahnya miri, bercangkang ya, bercangkang. Dan rasa kluwak ini mungkin Anda itu sudah sering mengkonsumsi masakan khas rawon. Hitamnya dari rawon itu adalah hitam dari alami yang dihasilkan dari buah kluwak ini. Anda pernah makan sayur asem? Anda pernah bikin asem-asem? Tentu Anda akan kasih sensasi itu dengan buah asem. Tapi nyatanya kalau Anda pengen sayur asem yang enak dan khas, Anda pakainya ini. Nah, ini namanya asem. Tapi asem apa ini? Nah, Anda belum tahu nih. Ini bukan asem yang biasa Anda pakai. Namanya pokoknya tak coba dulu asemnya kayak apa. Ya, ini nih. Ternyata asemnya luar biasa. Asemnya luar biasa, lebih asemnya asem muda. Agar Anda tahu dan familiar, Anda tidak harus pakai asem yang biasa itu untuk sayur asem Anda, tapi Anda bisa pakai asem ini. Namanya asam kandis. Ngaku. Anda nggak tahu ini, pasti pakai asem-asem pada umumnya itu. Ngaku, ayo, ibu-ibu ngaku. Ini asam kandis. Asam kandis ini warnanya hitam dan sedikit lunak gitu. Nah, rasanya asam. Nah, ya jangan lupa pakai asam kandis. Asam kandis rasanya asam, cocok buat sayur asam. Tapi aku akan kasih tahu asam yang biasa Anda pakai buat masakan apa aja. Yang pokoknya asam yang ada di kepala Anda deh. Pokoknya pasti Anda tahu. Ini aku sebutkan yang sudah matang. Ini asamnya. Anda jangan ketawa ya. Bentuknya. Ini bentuknya agak lucu. Ini. Sudah. Anda nggak usah bayangkan macam-macam tentang asam Jawa ini. Jadi asam ini asam Jawa ini banyak yang memakainya di produk sayur asam juga. Tapi ada juga yang buat minuman. Makanya suka disebut di salah satu restoran itu disebutkan minumannya gulas. Ada es gulas, gula asem. Ada permen asem. Mungkin teman-teman suka ingat ya, waktu masih pada sekolah ada asem yang dicampur gula rintik-rintik itu diikat plastik. Namanya permen asem. Padahal itu pemirsa, itu dibuat dari asem ini yang rata-rata tumbuhnya bukan dikebunkan,
tapi di pinggir jalan-jalan besar, karena ini dulu selain peneduh adalah sebagai cagar alam untuk sebagai penahan longsor gitu. Nah, asem ini pada saat masih muda itu berbentuk hijau, hampir bergerigi gitu, tetapi rasanya beda dengan kalau sudah matang. Wah, ini yang tadi katanya agak-agak gimana, tetap aja lah kita cobain lah biar pemirsa tahu bahwa yang kita sajikan ini insya Allah halal, herbal, karena ada semua di ranah Indonesia. Kita coba dulu ya asemnya ya, sekaligus biar nggak ngantuk, Pemirsa, ini asem tapi ada manisnya, enak banget nih, mata langsung ngucur ya. Maaf pemirsa, ini udah tinggal bijinya, karena yang suka dijual dalam permen itu adalah daging asemnya. Biar nggak lama-lama asemnya kita taruh, kita ganti produk yang lain. Nah, ayo apa? Wah, sebentar dulu pemirsa, saya harus merasakan ngocornya mata ini karena makan asam yang tadi agak gimana gitu ya. Biar nggak asman, aku minum dulu ya. Ya. Wah, asamnya nih, asamnya matanya ngocor. Kita minum dulu. Megangnya gini pemirsa, soalnya tangannya kena asam. Masih asam lagi. Wes pokoknya udahlah, mau asam mau apa tetap pakai print out kalau minum ya, rasanya tetap asam karena ini asam melekat di bibir kita. Saya akan berikan lagi informasi tentang yang wangi-wangi dan pedas ini rasanya. Nah, para sobat pasar Indonesia, bersama Alpicture, cengkeh adalah bagian daripada rempah Indonesia yang termasuk masih diperebutkan dan diekspor ke luar negeri. Kenapa? Karena cengkeh selain menjadi bahan baku utama masakan, cengkeh ini sangat familiar, dibutuhkan yang sangat besar sekali kuotanya di Indonesia khususnya, karena Indonesia adalah banyak industri rokok lokal dengan berbagai merek yang semua produknya menggunakan bahan baku cengkeh. Konon cengkeh ini harganya bisa menembus 175.000 per kilogram dalam kondisi kering dan kadang turun jauh mengikuti harga pasaran dolar. Nah, cengkeh ini Anda harus tahu pemirsa, Anda bisa pakai cengkehnya yang kecil dengan rasa sensasi pedas ini, tapi Anda tidak pernah tahu bahwa pohon cengkeh ini sejatinya bisa tumbuh hingga 15 tahun dengan ketinggian 15-20 meter. Udah lagi ya, apalagi nih, belum punya pantun lagi. Aku tadi janji pantun lagi. Oh, ini nih yang unik nih. Yang unik, hampir kayak kelereng nih. Ya. Nah, ini namanya pala. Nah, bukan pakai ke. Karena kalau pakai awalan ke jadi kepala. Jadi ini pala saja, 2 suku kata, pala. Biji pala ini sudah lazim juga dipakai industri kuliner maupun ibu rumah tangga. Dari semua masakan banyak yang memakai pala. Nah, ini seperti ini. Ini cukup keras dan Anda bisa memakai dengan cara memukulnya dengan benda yang lebih keras lainnya agar ini bisa dijadikan campuran di masakan Anda ya. Ini cukup simpel karena kebanyakan pala ini banyak dihasilkan dari luar pulau Indonesia, termasuk luar pulau Jawa, termasuk yang rempah-rempah seperti tadi, tumbar, merica, lada dan lain-lain. Anda suka masuk ke kebun-kebun, berjongkok-jongkok, terus ngambil buah yang pohonnya hijau, buahnya di bawah tanah. Nah, ini
ini bentuknya setelah kering. Nah, kapulaga atau kopi logo. Nah, bahasanya kopi logo. Ini rasanya mendekati cengkeh, ada semriwing gitu. Ada semriwing gitu. Atau apa? Semriwing bahasa Indonesianya apa? Nah, ini saat ini harganya cukup mahal para pemirsa. Ini hingga 250.000 per kilo karena ini termasuk rempah yang kualitasnya untuk bisa diekspor. Nah, hasil masakan ini saya juga sudah pernah mencoba dan memanfaatkannya. Saya suka membuat ayam bakar dengan ditambahkan kopi laga atau kapulaga. Untuk itu saya Bung Cahyo bersama Aquicert selalu mengharap dan komen-komen dari Anda agar nanti apa yang kami kupas ini mewakili aspirasi Anda, di mana Anda tidak selalu tahu barang-barang yang ada di pasar itu. Jangan lupa ikutin terus Bung Cahyo bersama Aquicert. Satu lagi, subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.